Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kalian semua senantiasa diberikan Allah nikmat kesehatan ya, sehingga bisa terus belajar setiap harinya dengan semangat dan pantang menyerah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menambah kekhusyuan kita dalam belajar hari ini ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini. Nah, masih melanjutkan tema yang sama ya dengan pertemuan selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang puisi. Kalau sebelumnya kita kan belajar tentang majas ya. Kita sudah melampaui tentang apa itu puisi diafan dan prismatis. Kemudian menemukan pesan, lalu kita sudah belajar majas juga, dan hari ini kita akan belajar tentang ciptakan puisi atau menulis puisi. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, silakan kalian membuka tautan yang sudah Bu Alifa kirimkan, kemudian kalian menjelajah pada materi ciptakan puisi. Di situ sudah ada langkah-langkah pembelajarannya. Ya, nanti Bu Alifa akan berkeliling dan memastikan kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik secara mandiri. Gitu anak-anak ya. Nah, dalam materi ciptakan puisi ini ada beberapa langkah pembelajaran yang harus kalian tuntaskan. Silahkan dituntaskan satu persatu secara berurutan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di dalam aktivitas nanti, kalian bisa memilih, kalian termasuk suka pembelajaran yang visual, auditori, atau kinestetik, silahkan disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Ya, tidak mempengaruhi nilai, senyaman kalian. Silahkan memilih latihan soal sesuai dengan diri kalian sendiri. Pada kegiatan inti, peserta didik diberikan tautan dan file berupa PowerPoint. Mereka bisa memilih menggunakan website atau PowerPoint. Kita coba menggunakan website. Setelah masuk ke website, peserta didik akan masuk ke halaman utama. Kemudian mereka menekan mulai untuk menuju pada halaman bab. Pada halaman bab terdapat beberapa pokok bahasan yang akan mereka pelajari. Dan materi pembelajaran pada hari ini adalah ciptakan puisi. Di dalam ciptakan puisi ada beberapa langkah pelajaran yang harus mereka tuntaskan. Mereka harus menyelesaikan langkah-langkah pembelajaran itu secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Mari kita tekan nomor 1. Pemantik. Untuk pertanyaan pemantik, peserta didik diminta untuk mengisi tautan yang sudah ada di dalam halaman tersebut. Dengan mengklik tautan tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di dalam halaman ini, peserta didik menuliskan kata-kata atau jawaban dari pertanyaan pemantik itu. Di sini tidak ada jawaban benar dan salah, tetapi peserta didik mengungkapkan perasaannya sesuai dengan hati masing-masing. Setelah menuliskan perasaannya, mereka menekan simpan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jika jumlah peserta didik 20, maka akan ada 20 sticky note yang akan ada di dalam layar Bapak Ibu Guru. Selanjutnya mereka kembali ke halaman utama pertanyaan pemantik, kemudian menekan
tombol berikutnya atau next. Nah, di sini berisi profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin yang harus mereka terapkan selama proses pembelajaran. Ada mandiri, gotong royong, kutwah, dan tasamuh. Pada tahapan berikutnya, mereka akan mengetahui tujuan pembelajaran mereka. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran dan juga integrasi nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, mereka akan masuk pada aktivitas pembelajaran. Di sini mereka bisa memilih lembar kerja peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk yang pertama adalah lembar kerja peserta didik untuk peserta auditori. Di sini mereka disajikan sebuah video yang berisi lagu sehingga bisa merangsang indera pendengaran mereka untuk belajar. Sehingga mereka lebih semangat untuk belajar. Kemudian mereka menuliskan kata-kata yang mereka temukan, lalu berpasangan, dan kemudian tahap terakhir adalah mereka harus menulis puisi pada aplikasi Microsoft Word yang kemudian mereka akan mengunggahnya pada tautan yang sudah terdapat pada lembar kerja peserta didik. Tautan tersebut terhubung pada Google Drive yang kemudian Bapak Ibu Guru bisa menjadikan karya-karya peserta didik tersebut menjadi satu, kemudian menjadikannya buku elektronik. Selanjutnya untuk gaya belajar visual, lembar kerja peserta didiknya akan seperti ini. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengingat-ingat kejadian apa sih yang membuat mereka terkesan. Kemudian mereka mencoba menuliskan perasaan mereka sesuai dengan gambaran yang mereka ingat. Setelah menuliskan perasaan, mereka mencoba untuk menuliskan kata-kata yang mewakili kejadian tersebut. Dari 5 kata itu, kemudian mereka mencoba untuk berdiskusi pada kolom diskusi yang sudah disediakan. Kemudian mereka menuliskan puisi pada Microsoft Word yang kemudian diunggah pada tautan yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk gaya belajar kinestetik. Untuk gaya belajar kinestetik diawali dengan permainan yang memacu adrenalin mereka sehingga mereka bisa menemukan kata-kata yang sesuai dengan tema pendidikan, alam, dan ibu. Mereka harus memecahkan apakah kata-kata itu termasuk dalam tema pendidikan, alam, atau ibu. Setelah itu, mereka akan diminta untuk memilih tema berdasarkan permainan yang sudah mereka lakukan. Setelah menemukan tema, mereka akan berdiskusi di dalam kotak diskusi, kemudian menulis puisi yang kemudian diunggah pada tautan yang sudah disediakan. Setelah aktivitas pembelajaran, peserta didik akan melanjutkan pada materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini, mereka akan tertaut dengan video yang ada di channel YouTube. Video ini berisi tentang materi puisi kelas 8 kurikulum Merdeka. Setelah menonton YouTube, mereka bisa melanjutkan pada permainan. Permainan kali ini terhubung pada ChatGPT. Permainan kali ini terhubung pada ChatGPT. Mereka akan mencari kata-kata tentang tema puisi yang akan mereka tulis. Nah, di sini akan bisa menjadi inspirasi bagi mereka dalam menulis puisi, sehingga hasanah diksi mereka lebih luas lagi. Setelah mereka bermain dengan ChatGPT, mereka akan lanjut pada bagian kuis. Nah, pada bagian kuis ini mereka akan terhubung pada kuis yang berhubungan dengan materi pada pagi hari ini.
Peserta didik menuliskan nama ke mereka, kemudian memulai permainan. Setelah menyelesaikan kuis, mereka akan melanjutkan pada tahap akhir, yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini sama dengan pada tahap pertanyaan pemantik, di mana mereka akan terhubung pada Jamboard, yang kemudian mereka menuliskan perasaan mereka, kesan mereka terhadap pembelajaran. Caranya sama seperti pada saat mengisi pertanyaan pemantik. Mereka menambahkan sticky note, kemudian menuliskan perasaan mereka. Setelah selesai, mereka menuju ke halaman berikutnya yang menyatakan bahwa pembelajaran pada kali ini selesai. Setelah itu mereka menekan selesai dan kemudian akan kembali pada halaman awal. Sudah semuanya ya nak ya, jadi kalian sudah melewati dari langkah dari 1 sampai dengan 7. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian akan menjadi buku elektronik yang bisa kalian baca-baca selama liburan ya. Sekarang Bu Alifa ingin tahu nih bagaimana sih perasaan kalian selama pembelajaran pada siang hari ini. Silakan memberikan bintang 5 dengan mengangkat tangan 5 jika pembelajaran ini sangat menyenangkan. Silakan berikan angka 3 jika pembelajaran hari ini biasa saja. Silakan berikan angka 1 jika kalian merasa pembelajaran hari ini mengecewakan ya. Coba silakan diangkat tangannya dan memberikan bintang pada pembelajaran hari ini. Silakan yang tinggi. Ayo, yang tinggi. Wah, alhamdulillah semuanya senang. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya persiapkan kalian untuk mendeklamasikan puisi. Apa sih mendeklamasikan puisi itu? Membaca puisi dengan gerak dan nada yang sesuai. Ya, nanti kita akan melanjutkan lagi masih dengan aplikasi ini. Ya, jadi persiapkan diri kalian, silakan melihat video-video cara membaca puisi yang baik supaya penampilan kalian besok juga maksimal. Gitu ya anak-anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.